Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pejuang-pejuang rakyat, kaum-kaum progresif revolusioner sudah hadir di sini. Ini menandakan kita akan segera mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo. Tidak usah disebut wakilnya, soalnya wakilnya anak haram konstitusi. Jadi kita mencoba memisahkan mana yang benar-benar sah, mana yang benar-benar tidak sah. Apalagi hari ini ramai sekali pemberitaan di Australia, di luar negeri maupun dalam negeri terkait masalah pendidikan terakhir Gibran itu ternyata cuma sampai diperkirakan tamatan SD. Yang nulis ini seorang apalagi alumni IPB dan kemudian mengambil gelar PhD-nya di Universitas Sydney di Australia sana. Dan ini dan itu juga dibenarkan oleh salah seorang apalagi ini warga negara Indonesia yang sudah bermukim di sana dari tahun 97 di Australia, yang menyatakan bahwa memang pernah saya ngantar keluarganya Jokowi di Australia waktu jalan-jalan ke Australia berikut dengan Gibran, dan dia mengakui itu pun di inset yang tempat sekolah di sana, tempat kursus di sana, cuma hanya menjalankan sekitar 4 bulan. Sudah itu pulang ke Indonesia. Nah, tiba-tiba hari ini KPU kemarin itu kan sempat membuat aturan nggak boleh dokumen-dokumen yang bersifat apalagi ini pribadi itu dipublikasikan di website KPU. Nah, kemudian dikritik oleh netizen, akhirnya aturan itu dibatalkan. Ini membuktikan bahwa memang apalagi ini demokrasi kita ini, sistem pemilihan kita ini memang diisi oleh para berdebah ini, bajingan-bajingan semua ini, yang memang harus segera diluruskan oleh rakyat. Nah, kawan-kawan sekalian, berkaca daripada kejadian kemarin, malapetaka Agustus kemarin itu sejujurnya Indonesia ini sudah menginspirasi dunia. Kemudian meledak di Nepal, sampai muncul istilah di Nepalkan, kemudian juga kawan-kawan di Filipina, kemudian juga di beberapa daerah Amerika Latin, di Eropa, bahkan Prancis, ya kan, itu ramai menggelar seperti yang dilakukan oleh para kejadian malapetaka Agustus. Nah, cuma di sini yang perlu kita ingatkan bahwa kerusakan yang terjadi saat ini, baik itu dari sisi politik, ekonomi dan hukum, tidak lain tidak bukan, sudah banyaklah saya dengarkan itu ulasan-ulasan dan analisis para pakar-pakar politik, juga aktivis, termasuk statementnya Bang Faisal juga saya lihat nonton di channel YouTube barunya itu, apa namanya channel YouTube barunya Bang Singkosa, ya kan, itu jelas sekali bahwa ini jelas dilakukan yang namanya oleh Joko Widodo, ya kan. Jadi tidak usah sekarang malu-malu bahwa memang biang kerok kerusakan bangsa ini, biang malapetaka bangsa ini, yaitu Joko Widodo, Jokowi. Maka tidak salah buruh berteriak kemarin mundurkan Jokowi. Setelah mundur karena sudah tidak menjabat lagi presiden, sekarang gilirannya dia Jokowi itu harus mempertanggungjawabkan segala dosa-dosa politiknya. Maka hari ini kita akan deklarasikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia, baik dalam dan luar negeri, tangkap dan adili Jokowi segera itu. Kalau memang pemerintahan Prabowo masih ada nego-nego lagi panjang kali lebar lah, ya sudahlah, rakyat ini sudah muak karena apa yang terjadi di stabilitas politik hari ini, baik politik, ekonomi dan hukum, itu akibat Jokowi. Satu kata, hanya Jokowi pelakunya itu, ya kan. Nah, apalagi kita kaum buruh ini paling sakit hati sama Jokowi. Sakit hatinya pertama dia bikin undang-undang brengsek sialan yang gak murah dulu, ugal-ugalan itu, undang-undang Omnibus Law. Kedua, dia juga yang kemarin yang tangkapin aktivis buruh, pimpinan buruh, ini SPSI di depan nih, ketua umum lu tuh Jumur Hidayat ditangkap di rejimnya Jokowi sama Bangsa Ganda sama Anton Permana. Saya aja bukan SPSI sakit hati, apalagi ente. Harusnya sakit hatinya lebih. Nah, ini dendam-dendam kesumat oleh buruh Indonesia. Kemarin sudah sampaikan juga kemarin waktu audiens dengan Komisi 9 kemarin di DPR, bahwa kaum buruh sudah merasakan trauma luar biasa akibat undang-undang Omnibus Law ini, ya kan. Dan penderitaan itu jelas. Yang buat itu siapa? Ya Jokowi. Masa undang-undang sial itu dibuat dalam tempo yang singkat-singkatnya, ya kan.
Sementara sekarang RUU perampasan aset itu dia akan dilemparkan DPR, padahal bisa saja dia bikin perpu kayak kemarin, kayak undang-undang Omnibus Law. Apa bedanya? Karena waktu itu dia berkuasa, takut juga dia digarung sama rakyat, takut juga dia dirampas asetnya. Nah, sakit hatinya buruh ini, ya kan, tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita mungkin kompromi segala macam, tapi kalau dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo tidak bisa mengambil tindakan tegas, karena sudah banyak sekali bukti-bukti yang melibatkan keluarga Jokowi, anak menantu, ya kan, besan segala macam, udah banyak itu bukti-bukti yang membuat bahwa selama Jokowi berkuasa itu banyak sekali terjadi gratifikasi, ada korupsi, ada kolusi, nepotisme sebagainya. Itu semua harus diusut tuntas. Yang paling parah itu adalah mengacak-acak Mahkamah Konstitusi, sampai lahirlah ini anak haram konstitusi. Makanya dalam setiap statement saya tidak pernah mengakui pemerintahan ini 2 nama, yang satu aja lah, Prabowo aja lah, soalnya yang satu ini masih dalam persoalan, sampai hari ini masih dipersoalkan oleh publik Indonesia, rakyat Indonesia, bahkan luar negeri pun mempertanyakan. Kemarin waktu kita di Jenewa juga ditanyakan juga, itu ijazah Jokowi asli apa enggak sih, rame, ya kan, dari delegasi-delegasi negara-negara yang memantau ini. Berarti betapa memalukannya, ya kan, track record daripada presiden ke-7 itu. Sehingga memang tidak ada kata lain, kita semua bersama-sama hari ini kita mencoba menghimpun semua kekuatan-kekuatan rakyat untuk segera kita tangkap dan adili Jokowi. Nah, karena itu salah satu solusi agar kemudian persoalan bangsa ini bisa setidak-tidaknya 30-40 bahkan 50% persoalan ini selesai. Kemudian kita tambah juga reformasi Polri ini harus kita kawal sama-sama, ya kan, karena yang tangkap ketum Pak Jumur itu Kabar Eskrimnya waktu itu yang sekarang jadi Kapolri, ya kan. Teman-teman harus ingat itu sejarah itu. Kapolri dia waktu itu Idam Aziz. Nah, Kabar Eskrimnya itu ya Pak Listio ini yang sekarang jadi Kapolri. Jadi harus catat itu baik-baik. Nah, sampai hari ini mereka juga tidak pernah minta maaf, padahal itu hanya membuat statement di Twitter. Cuma membuat statement di Twitter mengkritik undang-undang Omnibus Law. Bung Jumur Hidayat, Bang Sagana Nenggolan, Anton Permana harus ditahan di penjara selama 6-7 bulan. Ini yang betul-betul saya jujur aja sakit hati banget, ya kan. Belum lagi tambah banyak aktivis lain seperti Bung Edi, ya kan, Habib Rizik dan sebagainya, itu banyak ditangkapin waktu zaman Jokowi. Jadi kalau Jokowi bicara demokrasi itu omong kosong, kebebasan berpendapat itu omong kosong itu Jokowi, karena terlalu banyaknya omong kosong yang dibuat oleh Jokowi, ya kan. Maka solusinya adalah tangkap dan adil Jokowi. Rakyat udah sakit hati sama dia ini, termasuk kita ini kaum buruh Indonesia. Maka dalam kesempatan ini saya minta kepada pemerintahan Prabowo untuk benar-benar serius, karena apa ya, kita saksikan sekarang ini kan Pak Prabowo ini, apakah ini yang disebut operasi Sandi Yuda, tapi menurut masyarakat terlalu banyak kompromi, Pak. Jadi tidak usah tedeng-aling-aling, yang sudah dilengsarkan kemarin harusnya dilengsarkan aja, nggak usah lagi dikasih, malah diangkat lagi jadi komut Pertamina. Ini kadang-kadang membuat publik ini menjadi kecewa, karena orang-orang yang seharusnya, ya kan, dijauhkan dari kekuasaan itu harusnya ya sudah dipecat aja tanpa syarat. Ini kok malah diangkat jadi komut. Yang bikin sakit hati lagi, sudah jelas-jelas divonis oleh Mahkamah Agung tuh si Sylvester itu, ya kan, sampai hari ini Kejaksaan Agung nggak berani nangkap. Ini ada apa juga ini, ya kan. Jadi percuma lah kita berbicara penegakan hukum kalau di depan mata yang sudah jelas-jelas ingkrah putusannya oleh Mahkamah Agung, PK-nya ditolak, sampai hari ini Kejaksaan tidak berani nangkap. Prabowo katanya sudah instruksikan, Jaksa Agung sudah instruksikan nangkap, tapi sampai hari ini faktanya si Plester itu tidak bisa ditangkap. Berarti ini ada main semua. Jadi sudahlah, karena hidup ini hanya sandiwara di Indonesia ini, sandiwaranya udah kentara banget, siapa-siapa yang main, maka jangan salahkan rakyat ketika rakyat menggunakan hak konstitusinya, yaitu pasal 1 kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dan itu bisa saja ya kita lihat aja nanti ke depan, ya kan. Nah, sebaiknya Pak Gibran juga segera mundur, karena skandal ijazah ini memang menjadi problem tersendiri juga, dan ini amat sangat mempengaruhi pemerintahan Prabowo. Mungkin itu saja
yang ingin saya sampaikan, dan satu kata, bahwa segera tangkap, adili Jokowi dan keluarganya, karena dialah pendosa-pendosa besar di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini memang bangsa ini sedang seperti ada dua pemimpin, ya. Jadi saya setuju dengan yang tadi itu. Memang kalau tidak segera diadili, itu kita akan terus-terusan, ya. Yang kedua, ini dua-dua bermasalah ya. Ijazah bapaknya bermasalah, ijazah anaknya bermasalah juga. Rasanya malu kita jadi bangsa ini. Ya, selamat datang Pak Jumhur, korban penahanan. Ya. Jadi saya melihat itu, ya, ijazah Gibran ini itu nggak jelas itu. Di Kementerian Pendidikan, ya, itu memberikan keterangan seperti penyataran, ya kan? Tapi dia kuliah, bukan kuliah, kursus bahasa Inggris di Australia itu yang disamakan. Bahkan di di resmi negara itu, ya, keluarnya itu Gibran itu S1-nya di MDIS, S2-nya di UTS, di Universitas Teknologi Sydney, kira-kira gitu. Jadi nggak jelas kalau lihat penampilannya kita nggak percaya kan, S2 ya kan gitu. Ya. Ya emang kalau menurut saya kita harus adil lah, agar cawe-cawenya hilang, ya, agar Prabowo ini bisa konsentrasi, ya, konsentrasi membenahi negara. Karena kami dari buruh, terus terang aja ya, kita difasilitasi mulai Mede, ya, Mede kita beliau datang, ya, kemudian di situ Prabowo bilang undang-undang setuju dirubah, outsourcing dihapus, kan gitu, ya, itu pro buruh semua, itu. Kemudian sekarang sedang proses di DPR, kita diberitahu, ditanya semua, mulai dari perencanaan semua itu sudah dilakukan, ya, itu. Jadi seharusnya kalau ini nggak ada gangguan, beres. Tapi kalau geng Solo ini ikut-ikutan terus, ya kan, diacak-acak terus sistem hukum kita, ya hancur. Makanya saya setuju tadi Pak akan ada gerakan bareng-bareng, Pak, ya. Ya. Gitu. Ya, nah. Ya sumbernya di situ. Ini buruh siap nggak nih? Ya memang kata Daeng kita sakit hati Pak Jumhur di penjara itu. Iya makanya, ya. Jadi kita harus memenjarakan balik orang-orang yang menahan Pak Jumhur, betul nggak? Siapa? Kita buruh ini memang didolimi asli, Pak. Coba. Omnibus Law itu, ya, Omnibus Law itu jelas oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Oleh Jokowi kemudian dibuat Perpu. Ya sebelum akal-akalannya lah. Kita waktu ada Usman di situ kalah terus, Pak. Tapi begitu beliau hilang, Usmannya hilang, mulai kita menang terus tuh. Ya makanya nih, ya sekarang mumpung kita menang terus, ada ganjalan satu lagi. Ini ganjalan harus dihapus ini dari bumi Indonesia lah kalau perlu, gitu. Ya makanya
Ya menurut saya memang kalau perlu kita akan turun besar-besaran kalau diperlukan, ya kan? Tapi memang harus siap-siap lah. Tapi sekarang ini kita kalau mau bergerak juga bingung sekarang itu. Mana memanfaatkan siapa, siapa memanfaatkan siapa, gitu ya kan? Tiba-tiba ada gerakan, katanya di diinisiasi oleh Geng Solo, ya kan? Tapi kemudian berbalik ke mereka sendiri, kira-kira gitu, ya kan? Makanya ini kita harus cermat sekarang ini. Tapi kita harus siap, Pak. Setiap saat harus siap. Kalau menurut saya Gibran ini harusnya mundur ya, supaya selesailah urusan negara kita ini daripada dimundurin, ya nggak? Kan nggak enak kalau dimundurin daeng, ya kan? Gitu ya. Dia hidupnya nggak enak tuh, datang sudah kemampuannya terbatas, dia harus menanggung beban yang besar itu, wah puyeng itu, puyeng itu hidup itu. Kalau anak kecil anak kecil kemudian disuruh menduduk SD, suruh belajar di kuliah langsung, itu waduh tersiksa itu. Mana daripada tersiksa mundur aja lah daripada puyang-puyang, ya kan? Kita juga jadi puyang semua ini gara-gara satu orang itu, gitu ya. Yang penting kita siap-siap aja lah. Setuju ya? Kapan komando baru kita bergerak, tapi harus cermat. Ya, ini kita bukan mau ada pemberontakan. Kita harus memisahkan mana yang benar, mana yang salah, gitu. Ya, maka demo pun kita harus benar cermat. Jangan asal demo. Ya, asal demo nanti dimanfaatkan orang, harus hati-hati itu. Demo tanggal 25 nggak jelas pemimpinnya. Jadi kalau kita harus jelas, kira-kira begitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan gitu. Maka kita yang punya kekuatan harus cermat. Ya kita komando Pak Jubur lah, gitu. Sebagai imam besar pergerakan nasional, ya kan, gitu. Ya, kira-kira begitu. Mohon maaf, mungkin cukup sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tapi yang jelas kita harus membereskan negeri ini dengan cara kita. Ya, kita kawal yang kemarin sudah sudah mulai ada pembenahan itu. Kita kawal reformasi polisi, kita kawal agar di DPR itu tidak lagi semena-mena, ya kan? Gaji-gaji harus kita beresin, ya. Gaji sampai ada ratusan juta, itu buang aja semua lah. Kira-kira begitu. Ya, kita juga punya urusan nih dengan BPJS itu juga. Kira-kira begitu ya, gajinya kegedean juga itu. Harus kita beresin semua itu. Gitu ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal dan teman-teman tokoh gerakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis baca-baca ini berita Asian Development Bank bersama Bappenas tahun 2018 mengeluarkan hasil penelitian 2019. Itu terdapat 22 juta orang kelaparan kronis. Jadi Anda bisa bayangin itu ada 20 juta orang kelaparan kronis di Indonesia. Itu 2019. Jadi kira-kira itu berlanjut sampai, karena yang kita tahu makin parah setelah itu. Boleh jadi ada 30-an juta barangkali kalau dilanjutkan risetnya sampai 2023-2024. Kelaparan kronis itu ya udah, otaknya, sel-sel dalam kepalanya mengkerut. Nah, pergantian pemerintahan, kemudian pertanyaannya apakah kebobrokan yang ditinggalkan itu otomatis juga berubah dalam waktu singkat? Jawabannya pasti tidak, pasti butuh waktu. Dan saya sekali lagi mengatakan kenapa saya tidak melawan Prabowo lah, kira-kira begitu. Karena saya tahu pikirannya, saya tahu narasi yang ada di kepalanya gitu.
dan narasi di kepala itu kurang lebih sama dengan narasi yang ada di kepala saya dan teman-teman. Dia pro kepada rakyat, ingin memastikan rakyat itu bangkit gitu. Makan bergizi gratis menurut saya itu salah satu jawaban itu. Kalau 20-30 juta orang kelaparan kronis seperti hasil riset ADB, Bappenas dan lain-lain itu menjadi fakta dan harus diselesaikan, nggak bisa kita kasih aja pancingnya biar dia nanti cari sendiri, nggak bisa. Orang yang udah rusak masih kecil apa semua itu nggak bisa begitu, kasih makan dulu. Nah karena itu kita harus pastikan, barangkali ini juga deklarasi juga nih, kaum buruh juga sebenarnya siap menjadi panitia makan bergizi gratis. Ya, setuju nggak teman-teman ya? Ya, teman-teman buruh juga udah punya pengalaman lah ngasih makan ribuan di pabrik itu kan kadang-kadang ada 20.000, ada sekian puluh ribu orang di pabrik. Kita biasa untuk punya manajemen memberi makan orang bahkan sehari 3 kali, kira-kira begitu ya. Barangkali nanti bisa dikolaborasi juga serikat-serikat buruh ya yang ada banyak ini membantu agar program ini jangan sampai gagal. Saya setuju barangkali orang-orang jahat ya ada yang berniat menggagalkan. Saya setuju barangkali itu ada saja, namanya juga politik ya. Tapi kita nggak boleh. Kita harus pastikan MBG ini berhasil karena ngasih makan orang yang lapar gitu. Dan pahalanya gede banget kalau dalam perspektif agama kita, memberikan orang sesuap nasi, sesuap makanan kepada orang yang sangat membutuhkan itu pahalanya besar sekali. Jadi itu pastikan. Nah yang kedua saya ingin menyampaikan juga begini, memang sudah 1 tahun kita kalau melihat keadaan itu tentunya apalagi kebijakan ya, adalah apa yang sudah dilahirkan kebijakan itu. Nah saya melihat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Prabowo Subianto Presiden itu seiring dengan apa yang menjadi harapan kita. Misalnya begini, kayak saya dengan teman-teman, kok petani itu kok miskin terus, petani susah terus gitu. Karena saya tahu nilai tukar petani itu selalu dipatok. Anda kalau baca berita ya, nilai tukar petani 107, 106, 102, kadang-kadang malah 98, 97. Tahu nggak artinya itu? Dia hanya sekedar bisa memelihara hidup, tidak punya uang, miskin terus, subsisten terus, rawan miskin terus, kira-kira suasananya begitu. Jadi modal 10 juta, begitu panen dapatnya 10 juta juga. Ya artinya ya sudah impas, dia hanya bisa sekedar hidup. Thailand nilai tukar petani itu bisa sampai 120 sampai 140%. Artinya kalau dia modal 100 juta petani atau 10 juta, dia bisa dapat 14 juta atau 13 juta, ada selisih, dan itu artinya kelebihan bagi petani untuk bisa, itu setelah dia makan dan sebagainya ya, dia punya kelebihan. Nah kalau petani-petani ini makmur, maka akan berdampak pada sektor industri dan sebagainya. Saya kasih contoh begini, Pak Prabowo memastikan harga gabah 6.500. Nah ini tinggal tugas kita adalah mengawal itu. Ya, kita mengawal agar benar-benar dibeli itu 6.500. Tapi kan kalau Presiden mengatakan yang berani membeli di bawah itu akan dia kenakan sanksi, dia tutup bahkan rice mill itu apa? Heller ya, perusahaan yang menggiling padi itu. Jadi kalau saya udah hitung nih, kalau ada tambahan Rp1.000 aja, karena di lapangan biasanya harga 5.000, 5.500, bisa 1.000 sampai 1.500 selisihnya. Kalau ini ketat pengawasannya 1.000, kita tuh setiap tahun memerlukan 54 juta ton gabah. Jadi artinya 54 miliar kilogram gabah. Artinya kalau ada selisih Rp1.000 saja, itu ada 54 triliun uang itu menjadi milik para petani. Yang jumlahnya itu sekitar 30 juta petani plus keluarganya sekitar 130 juta yang di pedesaan. Jadi ada 50 juta orang mengalir, itu aja daya beli naik gitu. Makan bergizi gratis juga sama. Dia ada niatnya kan sampai 480 triliun ya. Sekarang mungkin hanya 70 triliun, tahun depan udah 300 triliun. Itu uang itu beredar, bukan dibawa ditaruh di Singapura, tidak. Uang itu ada di dapur-dapur di desa-desa. Nah itu kita kawal karena uang itu beredar. Kalau uang itu beredar artinya masyarakat kecipratan dari uang itu. Entah dia jualan sayuran, jualan telur, jualan apa dan sebagainya. Jadi kebagian semua kira-kira begitu. Ini daya beli naik. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Upah buruh Pak Daeng. Saya hitung upah buruh itu kemarin dinaikkan 6,5%.
Kalau karena rata-rata sesuai BPS ya, rata-rata, saya bicara rata-rata, gaji orang Indonesia itu 3 juta. Itu ada 58 juta pekerja di sektor formal. Kalau yang tidak di sektor formal 90 juta. Misalnya anak muda angkatan kerja jadi petani, warteg dan sebagainya, itu angkatan sektor informal. Itu 90 juta, lebih banyak daripada sektor formal, kira-kira begitu ya. Nah, 58 juta ini kalau naik berapa? 6,5%, kira-kira dapat dari 3 juta itu 180 ribu rupiah sampai 195 ribu lah kira-kira begitu. 180 ribu rupiah itu kalau Anda kali-kali ya, dikali 58 juta dikali 1 tahun, itu kira-kira akan beredar tambahan uang bagi kaum buruh seluruh Indonesia itu 100 triliun ya. Tadi ada 100 triliun, ada 50 sekian triliun, itu buat orang-orang kecil semua ya. Ada makan bergizi yang ratusan triliun beredar. Ini sebetulnya kabar baik buat bangsa kita ke depan gitu. Nah, ini harusnya dikawal terus dengan berbagai penyimpangan. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tapi jangan sampai ada penyimpangan kita langsung menyalahkan dan memastikan seolah-olah program itu harus dihilangkan. Orang yang punya niat menghilangkan makan gizi gratis buat saya itu jahat. Dia jahat terhadap puluhan juta orang yang kelaparan kronis atau orang yang membutuhkan makan. Gimana orang Oke, ada yang kena keracunan, saya setuju, segera investigasi. Kenapa ada keracunan? Sekian ribu orang keracunan, boleh. Kita jangan menghitung, saya juga nggak mau menghitung statistik. Bagi saya, 1 orang keracunan, 1.000 orang, 10.000 orang itu sama lah. Setiap yang ada keracunan, pastikan. Kalau ada yang nakal, penjarakan orang yang membuat itu menjadi keracunan. Kira-kira begitu. Jangan kita membatalkan program yang langsung dirasakan oleh orang miskin, orang susah ini. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan sebenarnya kan dari sektor buruh nih. Tapi saya, karena ada mahasiswa dan lain-lain, jadi saya ngomongnya kemana-mana. Jadi intinya ada hopes ya, dan ada hopes untuk perbaikan. Nah, memang saya pastikan begini, perbaikan ini kecepatannya sangat ditunggu oleh kita semua gitu. Kecepatan perbaikan ini dengan berbagai gangguan tentunya, ya itu kita tunggu berhasil sehingga bisa sisa kehancuran yang diwarisi pemerintah sebelumnya ya bisa memunculkan hopes baru, harapan baru sehingga mereka tidak frustrasi. Karena kalau yang repot itu rusuh dan sebagainya itu terjadi utamanya karena orang frustrasi, orang gelap akan melihat keadaan ke depan, itu yang berbahaya. Nah, karena itu kalau dari perspektif kaum buruh, kita sendiri nih buruh nih yang jumlahnya 58 juta sektor formal, ya kan, Pak Daeng, Pak Arief, kita sekarang sekali lagi punya harapan terhadap pemerintah sekarang, khususnya presiden kita. Karena tadi Pak Arief sudah cerita betapa jahatnya gitu Presiden Jokowi ya, ketika Undang-Undang Omnibus Law sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, dibuat lagi perpu yang sama. Buat kami itu jahat sekali. Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja itu jahat terhadap kaum buruh utamanya dan juga yang lain ternyata. Mungkin kalau Anda lihat nanti berbagai bidang petani apa semua tuh kelihatan lah kejahatannya di mana. Itu dihidupkan lagi lewat perpu. Kemudian dipastikan lagi harus menang menjadi undang-undang. Jadi, nah sekarang begitu ganti pemerintahan, ya karena sekarang presidennya sudah berkuasa, Pak Prabowo yang narasi pikiran yang sama dengan kita, dia membolehkan kita untuk membongkar kembali undang-undang itu, memastikan undang Cipta Kerja yang menurut beliau, menurut presiden, undang-undang Cipta Kerja itu terlalu kapitalistik gitu. Kalau tahu kapitalistik, tahulah maksudnya kan. Jadi terlalu memberikan kemudahan bagi korporat-korporat besar sehingga melupakan rakyat kecil termasuk kaum buruh. Kalau kedepannya namanya negara korporatokrasi, nah itu yang berbahaya. Nah, dia sadar itu dan mempersilahkan kita untuk merubahnya. Dan saya rasa bukan hanya presiden, tapi partnernya di DPR juga membuka jalan kepada kita. Bahkan kita sudah berdialog. Kemarin kita diundang ada 22 konfederasi, semua konfederasi ya diundang. Walaupun ada satu konfederasi nggak hadir, ya kan, dan mau demonstrasi tanggal berapa itu? Sudah tahu lah. Berapa? Akan demonstrasi. Pastikan teman-teman yang sudah di jalur dialog terbuka dengan pemerintah maupun DPR tidak boleh ikut di dalam demo-demo seperti itu.
karena itu akan mengacaukan flow kita untuk memperjuangkan pasal demi pasal dari apa yang kita perjuangkan. Setuju ya teman-teman ya? Ya. Kita hanya ingin menari di gendang kita sendiri. Penting tuh, ini penting nih, mahasiswa semua penting nih. Jangan orang yang menabuh gendang, kita disuruh nari, kita nari, atau digiring sama tarian gendang itu masuk ke jurang. Ya, nah saya berharap kalau ada aksi-aksi seperti itu tidak kemudian terkoneksi dengan orang-orang yang berniat untuk membuat kerusuhan, kira-kira begitu. Karena ternyata teruji, ini menariknya begini, di zaman Jokowi kok nggak ada orang-orang yang bikin rusuh kayak gitu loh. Pas di zaman Prabowo kok ada orang yang bikin rusuh kayak gitu, ini niatnya rusuh gitu loh. Mohon maaf ya, cari organisasi atau jaringan teman-teman yang bisa menggelar demonstrasi lebih besar dari yang kita gelar. Setuju ya teman-teman? Cari mana? Kita menggelar demonstrasi nutup Jakarta, tapi tidak ada satupun pot bunga yang pecah, tidak ada satupun perangkat yang rusak, kira-kira begitu. Kita demonstrasi besar kalau menggelar demonstrasi, bukan demonstrasi karnaval, apalagi karnaval kemudian ada orang dompleng, itu enggak, itu bukan kelas kita seperti itu ya. Tapi sekali lagi kita semua bergerak dengan gendang kita sendiri, bukan dengan gendang orang lain. Saya titip kita semua pastikan dialog-dialog kita dengan DPR yang sangat terbuka. Ada sekitar mungkin 200-an federasi lah Pak ya, 200-an federasi, 22 konfederasi sekarang sudah duduk bersama dengan DPR, duduk bersama dengan pemerintah mendiskusikan pasal per pasal yang kita permasalahkan itu. Nah terus kalau kita demonstrasi alasannya apa? Jadi alasan politik, saya nggak tahu. Dan buruh ya tidak main politik, bahwa gerakan buruh berdampak politik itu cerita lain. Tapi kita nggak bermaksud di sana enggak. Kira-kira begitu ya. Itulah yang menjadi dasar dari gerakan buruh. Itu dari kita seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tetap awasi jalannya pemerintahan ini. Kita lihat nanti hari demi hari bagaimana perkembangannya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan teman-teman tadi Pak Ruslan Buton, Pak Faisal, diskoneksi dengan virus-virus jahat yang lama gitu. Itu segera berlangsung gitu kan, agar Prabowo Subianto bekerja tidak lagi diganggu-ganggu kira-kira. Ya, jadi itu penting sekali, dan kita lihat kalau ternyata di pertengahan jalan harapan kita itu ternyata kebijakan berubah dan sebagainya, ya kita tentu seperti Pak Arief bilang, kita siap bersikap, kita siap menabuh gendang kita sendiri, dan kita akan menari menentukan nasib kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Hasil diskusi Prabowo yang satu tahun ini bagaimana hari ini? Ya, pertama kalau yang tadi hasil diskusi kelihatan ya dari berbagai kelompok, ada buruh, mahasiswa, dan juga aktivis, track untuk perbaikan itu ditunjukkan dari kebijakan-kebijakan yang dihadirkan, bahwa setiap kebijakan dikeluarkan itu tidak otomatis sukses, itu pasti, dan itu yang menjadi tugas masyarakat kita semua mengawal itu, karena niatnya baik, memberi makan orang miskin, menaikkan upah buruh, mensejahterakan buruh, memastikan petani punya pendapatan yang lebih, meningkatkan daya beli rakyat semua, dan akhirnya industri akan didorong juga untuk bangkit. Kemudian juga saya ingin tegaskan di sini, kita ini darurat impor barang-barang ilegal. Ya, jadi dengan adanya biaya cukai yang baru, Menteri Keuangan yang baru, harus dipastikan barang-barang ilegal itu dengan apalagi yang resmi tapi sebetulnya semi ilegal itu menghancurkan industri kita. Ya, jadi saya ingin pastikan Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, laksanakanlah amanat itu, memastikan jangan sampai barang-barang itu selama 10 tahun ini mudah sekali masuk ke Indonesia, itu menghancurkan industri kita. Kemudian tadi juga ada yang bertanya tentang gerakan-gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, buruh ke depan. Saya ingin pastikan bahwa khususnya kaum buruh ya, kami ini dari kemarin kumpul dengan 22 seluruh konfederasi, dan itu sekitar 200-an federasi di seluruh Indonesia itu sudah membuka jalan dan sudah berdiskusi dengan DPR untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, walaupun ada satu konfederasi yang tidak hadir, dan
itu kita manfaatin betul. Jadi DPR membuka diri, pimpinan DPR membuka diri, kemudian juga pemerintah membuka diri, presidennya, menterinya semua membuka diri untuk dialog. Yang pada zaman Jokowi itu mustahil, ya, itu mustahil. Nah, kenapa dengan dibukanya dialog itu kita harus menggelar demonstrasi? Mungkin Anda bisa lihatlah di YouTube atau di mana atau di Mediana sendiri. Ketika kami mengumumkan demonstrasi, serasa nggak ada yang lebih besar dari yang kami lakukan. Kira-kira begitu ya. Tapi itu dulu jelas, itu melawan pemerintah yang zolim. Nah sekarang, dulu mau dialog aja nggak berani gitu, dialog aja nggak dibuka. Boro-boro mau perbaikan. Nah sekarang dibuka. Jadi artinya kita memastikan bahwa kaum buruh Indonesia tidak boleh terjebak dalam tindakan-tindakan politik yang kemudian bisa berujung pada kerusuhan dan sebagainya. Itu kabar buruk buat kita. Kalau kerusuhan itu membuat stigma yang buruk juga buat investasi. Industri-industri bisa tutup juga kalau kejadian kayak kemarin berulang-ulang dan berulang terus. Ya, kita demonstrasi boleh, silahkan. Saya juga melakukan itu, apalagi di daerah-daerah dengan isu-isu khusus, lakukan itu. Tapi sekali lagi dalam kerangka kebijakan, kerangka perbaikan, bukan dalam kerangka ingin huru-hara gitu. Kira-kira seperti itu. Pak, penegasan aja Pak, berarti tanggal 30 nanti dari KSPSI sendiri kagak bakal turun? KSPSI dan saya yakin ya, dari sekitar mungkin 200-an federasi yang ada di dan 21 konfederasi lainnya itu tidak akan ikut turun karena kita sudah dibuka dialog. Nah yang tidak ikut kemarin dialog itulah yang kira-kira akan demo, dan saya nggak tahu demonya kok sama dengan yang kita diskusikan. Jadi sebetulnya barangkali punya perspektif partai dan sebagainya sehingga ingin seperti setengah kampanye dan sebagainya itu. Tapi hati-hati kalau ini terkoneksi dengan yang ingin membuat kerusuhan. Karena tanggal 28 Agustus lalu juga kira-kira seperti itu kan. Ada demonstrasi buruh, kemudian siang, kemudian dilanjutkan dengan kerusuhan gitu. Ya, walaupun terdiskoneksi, kita melihatnya terdiskoneksi. Mudah-mudahan itu terdiskoneksi. Ya. Tapi itu modus-modus seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan karena sekarang saya udah lihat meme-meme juga yang bukan dari kalangan buruh ya, udah meme-meme untuk datang pada tanggal 30 September itu yang isinya itu mengerikan. Jadi sekali lagi rakyat, mahasiswa, buruh jangan terpancing pada aksi tanggal 30 September. Kita menahan diri, kita tidak usah ikut-ikutan karena sekarang masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, pemerintah dan DPR sedang mendiskusikan berbagai kebijakan. Ini terbuka ya untuk kebaikan rakyat kita. Rasa itu kali ya. Pak, salah satu program yang lagi ramai diperbincangkan makan bergizi gratis. Ini bagaimana Pak pandangannya Pak dari kaum buruh yang? Iya, pertama makan bergizi gratis adalah kebijakan atau program mulia. Saya sudah katakan, Pak Jokowi meninggalkan sekitar mungkin 20-30 juta orang kelaparan kronis. Orang itu nggak bisa lagi diapa-apain kecuali kasih makan, ya. Jadi kalau ada orang yang ini kebijakannya nggak betul, buat saya itu jahat terhadap rakyat. Bahwa ada manajemen yang keliru, perbaikilah. Saya minta Prabowo, menteri-menteri yang terlibat di situ, manajemennya. Ya, jangan juga kita melupakan kelompok-kelompok yang sebetulnya sudah terbiasa. Nah, kaum buruh sendiri siap lah. Kita biasa kasih makan sehari 3 kali kok dengan puluhan ribu di pabrik-pabrik dan sebagainya. Barangkali kalau kita juga bagi, tapi bukan minta-minta ya. Artinya kalau kita ditugaskan ini bagian daripada buruh bela negara. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kita itu lanjut terus, pastikan sukses makan bergizi gratis. Terima kasih. Oke, mantap. Makasih ya teman-teman ya. Thank you.